Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wardaningsih, kelas 01 A NIM 22060450101. Saya dari program studi pendidikan IPS Universitas Negeri Makassar. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar geografi yang dosen pengampunya Pak Ferry Pardi, SSI MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi litosfer. Oh ya, sebelum masuk ke materi, kita perlu tahu dulu apa sih itu litosfer. Nah, buat yang penasaran, simak videonya sampai akhir ya. Jadi, litosfer adalah bagian dari struktur lapisan bumi. Setiap planet berbatu memiliki litosfer. Litosfer merupakan kulit terluar dari sebuah planet. Secara etimologi, litosfer berasal dari bahasa Yunani, yakni kata lithos yang berarti batu dan spaharia yang berarti bulatan. Oleh karena itu, litosfer sering diartikan lapisan batuan yang membentuk kulit bumi. Litosfer merupakan lapisan bumi paling atas setebal 66 km yang terdiri dari batuan. Itulah sebabnya litosfer juga diartikan sebagai pembentuk muka bumi yang terdiri dari batuan. Untuk memenuhi lebih jelas tentang litosfer, perlu mengetahui fungsi, jenis, hingga komponen penyusun. Adapun fungsi litosfer, lapisan litosfer memiliki manfaat seperti sebagai sumber energi, minyak bumi, dan batu bara, sebagai pemenuhan kebutuhan industri besi dan aluminium, sebagai bahan pembuat perhiasan, mineral, intan, emas, perak. Litosfer merupakan bagian bumi yang langsung berpengaruh terhadap kehidupan dan memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan di bumi. Nah, litosfer bagian atas merupakan tempat hidup bagi manusia, hewan, dan tanaman. Manusia melakukan aktivitas di atas litosfer. Selanjutnya, litosfer bagian bawah mengandung bahan-bahan mineral yang sangat bermanfaat bagi manusia. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa litosfer merupakan lapisan kerat bumi yang paling atas. Karena itu, litosfer merupakan lapisan yang dapat dihuni oleh manusia. Di lapisan ini, manusia dapat membangun tempat tinggal, bercocok tanam, membuat lahan pertanian, dan perkebunan dan lainnya. Selanjutnya, jenis lapisan litosfer. Jadi litosfer terdiri atas dua bagian, yaitu yang pertama lapisan sial. Jadi lapisan sial adalah di mana lapisan kulit bumi yang tersusun atas logam, silisium, dan aluminium. Senyawanya dalam bentuk CO2 dan Al2O3. Pada lapisan sial terdapat batuan sedimen, granit, andesit, jenis batuan metamorf, dan batuan yang lain yang terdapat di daratan benua. Lapisan sial dinamakan lapisan kerat dan bersifat padat. Kerat bumi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, kerat benua merupakan benda padat yang terdiri dari batuan granit dan bals di bagian bawahnya. Dan adapun yang kedua, kerat samudera. Kerat samudera merupakan benda padat yang terdiri dari endapan di laut pada bagian atas, kemudian di bawahnya terdapat batuan vulkanik. Sedangkan bagian paling bawah tersusun dari batuan beku, karbo, dan pridolit. Kerat tersebut menempati dasar samudera. Kedua, ada lapisan sima, silisium, magnesium. Lapisan sima adalah lapisan kulit bumi yang tersusun dari logam silisium dan magnesium dalam bentuk senyawa CO2 dan MgO. Lapisan ini mempunyai berat jenis yang lebih besar daripada lapisan sial. Hal ini dikarenakan lapisan sima mengandung besi dan magnesium, yaitu mineral, fero, magnesium, dan batuan bals. Lapisan sima merupakan bahan yang bersifat elatis dan mempunyai ketebalan rata-rata 65 km. Nah, selanjutnya ada komponen penyusun litosfer. Ada 3 jenis batuan penyusun litosfer, yaitu yang pertama ada batuan beku. Jadi jenis batuan pertama yang membentuk litosfer adalah batuan beku, di mana batuan beku ini terbentuk dari magma pijar
yang membentuk dan menjadi padat karena pendinginan. Batuan beku terbagi lagi menjadi 3 jenis batu, yaitu batu tubir, batuan leleran, dan batuan koral. Yang kedua ada batuan sediman. Jadi batuan sediman terbentuk dari endapan struktur batuan yang mudah lepas dan terbawa air, angin, dan es. Lama-kelamaan endapan tersebut akan menumpuk dan kemudian mengeras, kemudian terbentuk menjadi batuan. Oleh karena itu namanya batunya adalah batuan sedimen. Proses pengerasan batuan ini disebut dengan pembatuan. Nah, yang terakhir ada batuan metamorf. Batuan metamorf adalah batuan hasil perubahan dari batuan beku dan batuan endapan yang terjadi akibat proses metamorfosis. Jadi adapun faktor-faktor penyebab perubahan batuan antara lain yaitu ada suhu tinggi, tekanan tinggi, kombinasi suhu dan tekanan tinggi, dan penambahan bahan lain. Itulah tadi materi yang telah saya jelaskan. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir video ini. Semoga bermanfaat. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih guys.